Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Nurul Fadila dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data mining menggunakan algoritma a priori dengan pendekatan script DM pada dataset online retail 2. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pola pembelian pelanggan berdasarkan data transaksi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembalian keputusan bisnis. Tahap pertama dalam metodologi script DM adalah business understanding. Tahap ini saya terlebih dahulu memahami permasalahan bisnis yang ingin diselesaikan melalui analisis data mining. Studi kasus yang digunakan adalah analisis pola pembelian konsumen pada perusahaan retail online menggunakan dataset online retail. Latar belakangnya adalah perusahaan retail online menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan data transaksi pelanggan. Beberapa di antaranya adalah mengetahui produk yang sering dibeli secara bersamaan, memahami pola pembelian pelanggan, menentukan strategi cross-selling dan building produk dalam meningkatkan efektivitas promosi dan penjualan. Oleh karena itu diperlukan analisis data untuk menentukan pola pembelian yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Masalah bisnis berdasarkan kondisi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ingin dijawab. Pertama, perusahaan ingin mengetahui hubungan antar produk yang sedang muncul dalam satu transaksi. Kedua, mengidentifikasi pola pembelian. Ketiga, menentukan strategi promosi building produk yang efektif. Terakhir, meningkatkan penjualan melalui rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan. Selanjutnya, tujuan analisis ini untuk menentukan pola asosiasi antar produk menggunakan algoritma a priori. Selain itu, analisis ini juga bertujuan menghasilkan association rules mengatur kekuatan hubungan antar produk menggunakan support live relation pemasaran berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya, pendekatan data mining. Studi kasus ini digunakan teknik association rules mining untuk menentukan hubungan dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Algoritma yang digunakan adalah a priori algorithm. Algoritma a priori digunakan untuk menghasilkan association rules berdasarkan nilai support, confidence, dan live relation, sehingga dapat diketahui kaitan antar produk transaksi pelanggan. Selanjutnya, kriteria keberhasilan. Pada analisis ini adalah ditemukan minimal 5 aturan asosiasi yang relevan. Kemudian aturan yang dihasilkan memiliki nilai live relation lebih dari 1 yang menunjukkan hubungan positif antar produk. Selain itu, nilai confidence minimal sebesar 50% serta hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi strategi bisnis. Selanjutnya, hipotesis pertama adalah terdapat produk yang sering dibeli secara bersamaan dalam satu transaksi. Hipotesis kedua adalah produk dengan kategori atau tema yang sama cenderung memiliki asosiasi yang kuat. Dan hipotesis ketiga adalah hasil association rules dapat digunakan untuk mendukung strategi building dan cross-selling produk. Setelah memahami permasalahan bisnis, tahap berikutnya adalah data understanding. Untuk pada tahap ini, saya mempelajari dataset yang digunakan, memahami atribut yang tersedia, serta mengidentifikasi kualitas data sebelum dilakukan. Dataset yang digunakan adalah online retail 2 yang diperoleh dari sumber dataset publik. Dataset ini berisi sekitar 525.000 data transaksi penjualan dari perusahaan retail online dengan periode transaksi mulai Desember 2009 hingga Desember 2011. Dataset ini digunakan untuk menghasilkan pola pembelian pelanggan menggunakan algoritma a priori. Selanjutnya, deskripsi atribut. Dataset memiliki beberapa atribut penting seperti invoice sebagai nomor transaksi, description sebagai nama produk,
quantity sebagai jumlah produk yang dibeli, invoice date sebagai tanggal transaksi, friends sebagai harga produk, customer ID sebagai identitas pelanggan, dan country sebagai negara asal pelanggan. Atribut-atribut ini yang nantinya akan digunakan dalam proses analisis. Sebelum melakukan analisis, saya terlebih dahulu mengimpor sebuah library yang dibutuhkan. Library Pandas dan NumPy digunakan untuk proses pengelolaan serta memanipulasi data. Kemudian Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Selanjutnya saya mengimpor fungsi a priori dan association rules dari library Mixence yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar produk berdasarkan data transaksi. Selain itu, transaction encoder digunakan untuk mengubah data transaksi ke dalam format yang dapat diproses oleh algoritma a priori. Pada bagian ini juga dilakukan pengaturan tampilan visualisasi dan menonaktifkan pesan peringatan yang tidak diperlukan agar output lebih rapi dan mudah dibaca. Berdasarkan output yang ditampilkan, seluruh library berhasil diimpor dan siap digunakan untuk proses analisis. Setelah seluruh library berhasil diimpor, langkah berikutnya adalah melakukan dataset ke dalam Python untuk analisis lebih lanjut. Dataset online retail 2 dibaca menggunakan fungsi read Excel dan library Pandas, sehingga data dapat diproses dalam bentuk data frame. Selanjutnya, kolom invoice date dikonversi ke format datetime agar data tanggal dapat diolah dengan lebih mudah pada proses analisis. Berdasarkan output yang ditampilkan, dataset berhasil dimuat ke dalam Python dan siap digunakan pada tahap analisis berikutnya. Pada bagian ini, saya akan menampilkan informasi detail dari dataset menggunakan fungsi info. Kemudian saya menggunakan fungsi descripts untuk melihat statistik, deskripsi, dan atribut numerik yang terdapat pada dataset. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, dataset memiliki beberapa atribut seperti invoice, stock date, description, quantity, invoice date, friends, and customer ID, dan country. Selain itu, terlihat dari tipe data masing-masing atribut yang akan digunakan dalam proses analisis. Sementara itu, static descriptive memberikan informasi mengenai nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, serta sebaran data pada atribut numerik. Informasi ini membantu dalam memahami karakteristik data sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut. Tahap ini saya melakukan pengecekan missing value dan data yang kosong pada setiap atribut dalam dataset. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat data yang hilang yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebagian besar atribut tidak memiliki missing value, namun terdapat 2.968 data kosong dan kolom description 107.927 data kosong pada kolom customer ID. Secara keseluruhan dilakukan 110.855 missing value dalam dataset. Jumlah missing value yang cukup besar ini menunjukkan bahwa dataset masih memerlukan proses pengembalian data sebelum digunakan dalam analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori.
Pada bagian ini saya melakukan pengecekan data kotor atau data yang tidak valid. Data pada dataset pengecekan dilakukan pada beberapa kondisi, yaitu deskripsi produk yang kosong, transaksi pembatalan, QNTT yang bernilai 0 atau negatif, serta friends yang bernilai 0 atau negatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi data yang perlu dibersihkan agar analisis menjadi lebih akurat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 2.928 data yang tidak memiliki deskripsi produk. Selain itu, ditemukan 10.206 transaksi pembatalan, 12.326 data yang dengan kuantiti kurang dari atau sama dengan 0, serta 3.690 data dengan harga kurang dari atau sama dengan 0. Hasil ini menunjukkan bahwa dataset masih mengandung data yang tidak valid, sehingga perlu dilakukan proses data cleansing sebagai analisis a priori dilakukan. Pada bagian ini saya membuat visualisasi untuk melihat 10 produk yang sering muncul dalam transaksi. Visualisasi ditampilkan dalam bentuk grafik batang agar produk yang paling banyak dibeli dapat terlihat dengan lebih jelas. Selain grafik, saya juga menampilkan tabel yang berisi nama produk, jumlah transaksi, dan presentasi kemunculan. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, produk White Haired Leaseholder merupakan produk yang paling sering muncul dalam transaksi dengan jumlah 3.549 transaksi, diikuti dengan Regency Secret 3 tier sebanyak 2.212 transaksi, dan Strawberry Ceramic Trinket Box sebanyak 1.843 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut memiliki tingkat peminatan yang lebih tinggi dan menjadi produk yang paling populer di antara pelanggan. Berdasarkan tabel 10 produk terlaris, produk White Hiking Health Holder menempatkan posisi pertama dengan 3.549 transaksi atau sekitar 0,68% dari seluruh data transaksi. Tabel ini memperjelas hasil visualisasi sebelum dan menunjukkan produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Pada bagian ini saya menganalisis distribusi jumlah produk yang dibeli atau quantity pada setiap transaksi menggunakan histogram, box plot, dan static descriptive. Berdasarkan histogram yang terlihat bahwa sebagian besar transaksi memiliki jumlah pembelian yang relatif kecil dan terkonsentrasi pada nilai rendah. Dari box plot terlihat banyak order baik dalam nilai positif maupun negatif. Order negatif mengidentifikasikan adanya transaksi return atau pembatalan, sedangkan order positif menunjukkan adanya pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa dataset memiliki 525.461 transaksi dengan rata-rata kuantiti sekitar 10 produk per transaksi. Nilai minimum sebesar minus 9.600 menunjukkan adanya transaksi return, sedangkan nilai maksimum sebesar 19.152 menunjukkan adanya pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, nilai median sebesar 3 menunjukkan bahwa
sebagian besar pelanggan hanya membeli beberapa produk dalam satu transaksi. Dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data quantity mendukung banyak outlier dan transaksi tidak normal, sehingga perlu dilakukan proses pembersihan data sebelum analisis a priori dilakukan. Selanjutnya, fase 3 data preparation. Pada tahap ini, script DM yaitu data preparation, saya melakukan proses persiapan data agar dataset siap digunakan. Dalam analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori, tahap ini terdiri dari 3 proses utama, yaitu pembersihan data, seleksi fitur, dan transformasi data. Pembersihan data dilakukan dengan menghapus missing value pada atribut description, menghapus transaksi pembatalan yang ditandai dengan invoice berawalan huruf C, serta menghapus data nilai quantity dan friends yang kurang dari atau sama dengan 0. Selain itu, dilakukan seleksi fitur dengan memilih atribut yang relevan dengan analisis, yaitu invoice, description, dan quantity. Selanjutnya, data ditransformasikan menjadi format basket transaction dan dilakukan encoding agar dapat diproses oleh algoritma a priori. Pada tahap ini, saya melakukan proses pembersihan data atau data cleaning untuk menghilangkan data yang tidak valid sebelum analisis a priori dilakukan. Berdasarkan hasil pembersihan data, ditemukan 2.928 data dengan definisi kosong, 10.206 transaksi pembatalan, 12.326 data dengan quantity tidak valid, dan 3.690 data dengan harga tidak valid. Setelah proses data cleaning dilakukan, jumlah data berkurang dari 520.461 transaksi menjadi 511.565 transaksi. Artinya terdapat 13.896 data yang berhasil dibersihkan dari dataset. Pada bagian ini, saya melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh data yang tidak valid benar-benar dihapus dari dataset. Program pengecekan kembali missing value, transaksi pembatalan quantity tidak valid, dan friends tidak valid. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh nilai yang diperiksa menunjukkan angka 0, artinya sudah tidak terdapat missing value, transaksi pembatalan, quantity negatif maupun friends negatif dapat pada dataset. Dengan demikian, proses data cleaning berhasil dilakukan dan dataset siap digunakan pada tahap berikutnya. Pada tahap ini, saya melakukan seleksi fitur, yaitu memilih atribut yang benar-benar dibutuhkan dalam analisis a priori. Atribut yang digunakan adalah invoice, description, dan quantity. Invoice digunakan sebagai identitas transaksi, description digunakan untuk nama produk, dan quantity digunakan untuk menunjukkan jumlah produk yang dibeli pelanggan. Berdasarkan hasil seleksi fitur, diperoleh 11.565 data transaksi dengan 3 atribut yang siap digunakan untuk analisis. Ketiga atribut tersebut dipilih karena paling relevan untuk membentuk transaksi pada algoritma a priori. Selanjutnya, pada step 3, saya melakukan transformasi data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh algoritma a priori. Data dikelompokkan berdasarkan nomor invoice sehingga setiap invoice mempresentasikan satu transaksi yang berisi
berisi kumpulan produk yang dibeli pelanggan. Selanjutnya, produk-produk dalam setiap transaksi disimpan ke dalam produk list hingga siap digunakan untuk proses pencarian pola asosiasi. Berdasarkan hasil analisis transformasi terlihat bahwa setiap transaksi sekarang berisi daftar produk yang dibeli dalam satu invoice. Hasil transformasi ini menghasilkan 20.951 transaksi siap digunakan untuk analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori. Pada tahap encoding, saya menggunakan transportation encoder. Tujuannya adalah mengubah data transaksi yang masih berbentuk data produk menjadi format biner yang dapat diperoleh oleh algoritma a priori. Berdasarkan hasil encoding, data berhasil diubah menjadi matriks biner dengan 20.951 transaksi dan 4.534 produk unik. Meskipun pada tampilan sampel terlihat banyak nilai false, hal tersebut normal karena setiap transaksi hanya berisi sebagian kecil dari seluruh produk yang tersedia. Selanjutnya, pada tahap keempat, script DM yaitu modeling. Saya membangun model association rules menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan untuk menentukan pada keterkaitan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Pada analisis ini saya menggunakan minimum support sebesar 1%, minimum confidence sebesar 50%, dan minimum lift sebesar lebih dari 1. Nilai support 1% dipilih karena dataset memiliki jumlah transaksi yang cukup besar, sehingga item set yang muncul minimal 1% dari dianggap signifikan. Pada bagian ini saya menjalankan algoritma a priori pada data hasil encoding. Tujuannya adalah untuk mencari frequent item set, yaitu kombinasi produk yang sering muncul dalam transaksi pelanggan. Hanya item set yang memenuhi minimum support sebesar 1% yang akan dipertahankan dan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, algoritma a priori berhasil ditemukan 1.102 frequent item set. Produk dapat dinilai support tertinggi yaitu white hiking healthy light holder dengan support sekitar 15,82%. Artinya produk tersebut muncul sekitar 15,82% dari seluruh transaksi yang dianalisis. Selain itu, terdapat beberapa produk yang juga sering muncul seperti Regency, Kesten 3 Tail, dan Strawberry Ceramics Tinted Box. Frequent items ini akan digunakan untuk membentuk association rules pada tahap berikutnya. Pada tahap ini saya membentuk asosiasi rules dari frequent item set yang telah ditemukan sebelumnya. Saya menggunakan minimum confidence sebesar 50% sehingga hanya aturan dengan tingkat kepercayaan minimal 50% yang akan dipertahankan. Selanjutnya dilakukan filtering menggunakan lift lebih dari 1 untuk memastikan hubungan antar produk bersifat positif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ditemukan 174 association rules yang memenuhi kriteria tersebut. Sebagai contoh, pelanggan yang membeli Childen Garden Truffle Blue memiliki
kemungkinan sekitar 83% untuk membeli Silden Garden Travel Pink. Aturan ini memiliki nilai lift sekitar 64,8 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Lanjutnya tahap evaluation. Saya melakukan evaluasi terhadap hasil model a priori untuk yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Evaluasi digunakan menggunakan 3 metrik utama, yaitu support, confidence, dan lift relation. Support digunakan untuk melihat seberapa sering suatu kombinasi produk muncul dalam seluruh transaksi. Berdasarkan hasil evaluasi, algoritma a priori berhasil menghasilkan 1102 frequency item set dan 174 association rules yang memiliki nilai lift lebih dari 1. Rata-rata nilai confidence yang diperoleh sekitar 61,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aturan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik. Selain itu, rata-rata nilai lift mencapai 21,35 yang menunjukkan bahwa hubungan antar produk ditemukan cukup kuat dan tidak terdapat secara kebetulan. Nilai lift tertinggi mencapai 64,80 yang menunjukkan adanya pasangan produk dengan hubungan yang sangat kuat dalam transaksi pelanggan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa model a priori berhasil menemukan pola pembelian yang relevan sesuai dengan tujuan analisis. Berdasarkan association rules yang diperoleh, ditemukan beberapa produk yang memiliki kecenderungan kuat untuk dibeli secara bersamaan. Sebagai contoh, pelanggan yang membeli Silden Garden Travel Blue memiliki kemungkinan sekitar 83% untuk membeli Silden Garden Travel Pink. Selain itu, ditemukan juga hubungan yang sangat kuat pada beberapa produk dalam seri Poppy Playhouse yang sering muncul dalam transaksi yang sama. Nilai lift yang tinggi menunjukkan bahwa hubungan antar produk tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan benar-benar merupakan pola pembelian pelanggan. Berdasarkan visualisasi distribusi, support, confidence, dan lift, terlihat bahwa sebagian besar aturan hanya melebihi batas minimum yang ditentukan. Scatter plot juga menunjukkan bahwa seluruh aturan berada di atas batas minimum support dan confidence yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, heatmap memperlihatkan adanya beberapa kelompok produk yang muncul secara bersamaan dalam transaksi pelanggan. Hasil visualisasi ini semakin memperkuat bahwa model a priori berhasil menemukan pola asosiasi yang valid dan memiliki data bisnis yang bermanfaat. Selanjutnya, pada tahap terakhir, ScriptDM yaitu development. Hasil analisis yang telah diperoleh menjadi rekomendasi dapat diterapkan dalam bisnis. Berdasarkan hasil analisis association rules menggunakan algoritma a priori, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Strategi pertama adalah product building, yaitu menggabungkan produk yang sering dibeli secara bersamaan ke dalam satu paket promosi. Strategi kedua adalah cross-selling, yaitu mempromosikan produk lain yang memiliki hubungan kuat ketika pelanggan membeli suatu produk tertentu. Strategi ketiga adalah promosi terarah, yaitu menawarkan diskon atau promo khusus pada produk yang memiliki hubungan asosiasi yang kuat. Selain itu,
Perusahaan juga dapat mengoptimalkan tata letak produk ya pada website maupun katalog agar produk yang sering dibeli bersama lebih mudah ditemukan pelanggan. Pada bagian ini saya menghasilkan rekomendasi bisnis berdasarkan association rules yang memiliki nilai support, confidence, dan lift yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis ditentukan 83 aturan asosiasi kuat yang digunakan sebagian besar rekomendasi bisnis. Selain itu, contohnya adalah pelanggan yang membeli Silden Garden Towel Blue cenderung juga membeli Silden Garden Towel Pink dengan confidence sekitar 83,20% dan lift sebesar 64,80%. Sehingga ditemukan juga pola pembelian pada produk seri People's Playhouse dengan menunjukkan bahwa produk-produk ini dikategorikan sama sering dibeli secara bersamaan. Berdasarkan pola tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi building produk, cross-selling, promotion produk terkait, serta sistem recommendation produk otomatis. Sebagai ringkasan dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan, dataset yang digunakan menghasilkan 20,951 transaksi dan 4.534 produk unik yang dianalisis. Algoritma a priori berhasil menghasilkan 1.102 frequency item set dan 174 association rules dengan nilai lift lebih dari 1. Rata-rata confidence yang diperoleh sebesar 60,90%, sedangkan rata-rata lift mencapai 21,35%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar produk yang ditemukan cukup kuat dan memiliki nilai bisnis yang baik. Produk yang paling penting muncul dalam transaksi adalah White High Health holder diikuti oleh Regency Checkers, 3 Til, dan Strawberry Ceramic Fragrance Box. Selain itu, ditemukan 83 aturan asosiasi prioritas dapat dimanfaatkan untuk strategi building, cross-selling, dan sistem rekomendasi produk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang telah dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.